warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Putri Nuraini, kelas AKLND, NPM 22044010164. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai kebijakan Korea Selatan, New Southern Policy pada tahun 2017 sampai 2022. Yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang New Southern Policy atau yang bisa disingkat dengan sebutan NSP ini oleh Presiden Moon Jae-in pada tahun 2017 bertujuan untuk memperkuat hubungan Korea Selatan dengan negara-negara ASEAN dan India. Inisiatif ini mencerminkan upaya Korea Selatan untuk diversifikasi mitra ekonomi dan politiknya, mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada China dan Amerika Serikat, serta memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan dalam bidang ekonomi, keamanan, dan budaya. Selanjutnya ada pembahasan. Di dalam pembahasan ada 3 komponen utama, yaitu yang pertama dalam kerjasama ekonomi. Kebijakan ini berfokus pada peningkatan perdagangan investasi, dan kemitraan ekonomi dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Korea Selatan berupaya untuk membuka peluang ekspor dan investasi baru di kawasan ini serta memperkuat ketahanan energi dan keamanan sumber daya. Yang kedua, ada keamanan dan stabilitas regional. Meskipun tidak berfokus pada aspek militer, kebijakan New Southern Policy ini itu bertujuan untuk mempromosikan keamanan dan stabilitas regional melalui kerjasama ekonomi, budaya, dan pembangunan. Korea Selatan berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan damai di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Yang ketiga, diplomasi budaya dan soft power. Kebijakan ini merupakan upaya untuk mempromosikan budaya Korea Selatan termasuk Korean Wave atau Hallyu di kawasan tersebut dengan meningkatkan daya tarik budaya dan soft power-nya. Korea Selatan dapat membangun citra positif dan meningkatkan pengaruhnya di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Berikutnya ada tantangan yang dihadapi oleh Korea Selatan setelah ada kebijakan ini. Persaingan dengan kekuatan besar seperti Cina dan negara-negara barat dalam memperebutkan pengaruh di kawasan ini. Yang kedua, tantangan dalam mengatasi perbedaan budaya, politik, ekonomi di antara negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Yang ketiga, kesulitan dalam mempertahankan momentum kerjasama dan memenuhi ekspektasi dari mitra-mitra di kawasan tersebut. Lalu ada rumusan masalah, yaitu bagaimana kebijakan New Southern Policy membantu Korea Selatan dalam memperluas pengaruh dan perannya di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Lalu ada analisis teori. Saya menggunakan level of analysis sebagai teorinya. Yang paling berpengaruh itu ada 3, yaitu yang pertama ada level individu atau pemimpinnya. Level dan kepemimpinan Moon Jae-in, Presiden Korea Selatan ini berupaya mengurangi ketergantungannya dalam hubungan ekonomi dan diplomatik Korea Selatan yang selama ini sangat bergantung pada Amerika Serikat, Cina, dan Jepang dengan mencari mitra baru. Lalu ada di level negara. Ada 3, kebutuhan ekonomi, keamanan nasional, dan kebijakan dalam negeri. Kebutuhan ekonomi, Korea Selatan sedang mencari pasar baru untuk produknya dan diversifikasi investasinya. ASEAN dan India dianggap sebagai pasar bebas dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Keamanan nasional, mengingat ketegangan yang harus berlanjut di semenanjung Korea dan dinamika geopolitik di Asia Timur, Korea Selatan mencari bantuan diplomatik dari negara-negara Asia Tenggara dan
India untuk memperkuat stabilitas regional. Yang ketiga, kebijakan dalam negeri yang mendukung inovasi, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur akan semakin mendorong keterlibatan dengan negara-negara di Asia Tenggara dan India. Lalu, yang ketiga ada level sistem internasional, yaitu yang pertama dinamika geopolitik regional, kebangkitan Tiongkok, dan pengaruhnya di Asia Tenggara mendorong Korea Selatan untuk mencari keseimbangan kekuatan melalui hubungan yang lebih erat dengan negara-negara regional. Yang kedua, kerjasama regional dan multilateral. New Southern Policy ini mendorong peningkatan partisipasi Korea Selatan dalam organisasi-organisasi regional seperti ASEAN dan berbagai forum multilateral yang lainnya yang mendukung stabilitas dan kerjasama ekonomi. Yang ketiga ada globalisasi ekonomi. Dalam konteks globalisasi, diversifikasi mitra perdagangan dan investasi penting untuk mengatasi ketidakpastian perekonomian global, termasuk dampak dari perang US dan Tiongkok. Terakhir, ada argumen utama. New Southern Policy merupakan langkah strategi yang tepat bagi Korea Selatan dalam menghadapi dinamika geopolitik dan ekonomi global. Kebijakan ini mencerminkan upaya Korea Selatan untuk memperluas pengaruh ekonomi, budaya, dan diplomasi, serta meningkatkan perannya sebagai kekuatan menengah yang berpengaruh di punggung internasional. Tantangan yang ada harus diatasi dengan pendekatan yang fleksibel dan adaptif, mengingat pentingnya hubungan multilateral. Keberhasilan New Southern Policy ini akan sangat bergantung pada kemampuan Korea Selatan untuk memanfaatkan peluang yang ada dan mengelola risiko yang timbul dengan bijaksana. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.